Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bapak pada matematika kelas 9. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi terakhir untuk semester 1, yaitu transformasi yang keempat, yaitu dilatasi. Yang pertama dulu adalah pencerminan atau refleksi. Yang kedua adalah translasi atau pergeseran. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Nah, yang sekarang, yang terakhir untuk transformasi yang keempat adalah dilatasi. Apa itu dilatasi? Dilatasi itu sama saja dengan perkalian bangun, ya. Jadi perkalian bangun. Jadi maksudnya itu bangun itu bisa diperkecil atau diperbesar. Ya, itu namanya dilatasi. Mungkin kalian pernah melihat gambar di HP, ya. Nah, gambarnya itu mungkin kecil, kurang kelihatan misalnya, ya. Nah, kemudian kamu perbesar, gambarnya perbesar sehingga nampak jelas. Nah, itu kamu sudah melakukan dilatasi, ya, yang tadinya gambarnya ukurannya kecil menjadi besar. Tapi bentuknya bangun tersebut tidak berubah, bentuknya sama. Misalnya kalau persegi ya persegi, kalau segitiga ya segitiga. Jadi tidak merubah bentuk bangun, cuma merubah ukuran. Ya, supaya lebih jelas kita lihat seperti ini. Jadi dilatasi atau perkalian bangun, ya. Nah, dilatasi itu apa? Dilatasi suatu transformasi yang mengubah ukuran suatu bangun, memperbesar atau memperkecil. Dilatasi ditentukan oleh pusat dilatasi dan faktor skala. Jadi dilatasi itu ada pusatnya. Biasanya pusatnya itu titik 0,0, ya, dan faktor skala. Nah, untuk faktor skala biasanya dilambangkan dengan huruf K kecil, ya, seperti ini. Nah, pusat skalanya biasanya titik 0,0 atau titik pusat, ya. Jadi ditulisnya seperti ini. Ini maksudnya dibacanya pusatnya di titik O atau titik pusat 0,0, kemudian faktor skalanya adalah K. Faktor skala itu misalnya 2 atau 3 atau -1 misalnya. Nah, itu faktor skala, ya. Bapak lanjutkan lagi. Kita bicara mengenai faktor skala dulu, ya. Faktor skala, jika K atau faktor skalanya lebih dari 1, ya, jadi faktor skalanya lebih dari 1, misalnya 2, 3 dan seterusnya, maka bangun bayangannya itu diperbesar. Jadi kalau faktor skalanya 2, berarti bangun bayangannya itu 2 kali lipat besarnya, 2 kalinya, ukurannya 2 kalinya. Misalnya ukuran pertama, misalnya panjangnya itu 1 cm, maka nanti bayangannya 2 cm. Kalau faktor skalanya 3, berarti bayangannya 3 kalinya, 3 cm. Begitu, ya. Jadi kalau K-nya lebih dari 1, artinya faktor skalanya lebih dari 1, maka bangun bayangannya itu akan lebih besar nanti, ya. Kemudian, nah, kalau faktor skalanya itu lebih dari 0 tapi kurang dari 1, ya, lebih dari 0 kurang dari 1, misalnya setengah, seperempat, ya, 1/8, 1/6 dan seterusnya, maka bangunnya itu diperkecil, ya. Jadi bangunnya itu diperkecil. Nah, kemudian, nah, jika K lebih dari -1 tapi kurang dari 0, lebih dari -1 tapi kurang dari 0, misalnya berapa? -setengah, ya. Lebih dari -1 misalnya -setengah tapi lebih dari 0, kurang dari 0. Jadi antara 0 dan -1, misalnya -setengah. Nah, bangun bayangannya itu diperkecil dan berlainan pihak. Kalau yang tadi, yang nomor yang ini sama ini itu, ya, K-nya itu lebih dari 1, dan kemudian yang ini itu bayangannya, misalnya bayangan bangun pertamanya, bangun aslinya sebelah kanan, ya, pusatnya di sebelah kiri, maka nanti bayangannya di sebelah kanan juga. Misalnya ya di sini, pusatnya di sini, misalnya ini bendanya. Nah, maka bayangannya di sebelah kanan, ya. Tapi kalau yang negatif seperti ini, ya, yang negatif seperti ini, kalau misalnya pusatnya di sini, misalnya
bendanya di sebelah sini, ini pusatnya misalnya, ini bendanya di sebelah sini, nanti bayangannya itu bukan di sini tapi di sebelah sini, di kiri. Jadi bendanya di sebelah kanan, maka bayangannya di sebelah kiri kalau faktor skalanya negatif. Tapi kalau faktor skalanya positif, bayangannya benda pertamanya, benda aslinya di kanan, bayangannya di sebelah kanan juga, ya, dari titik pusat. Tapi kalau negatif seperti ini, pusatnya di sebelah kanan, maka bayangannya nanti sebelah kiri. Bendanya di sebelah kanan, ya, bendanya di sebelah kanan dari pusat, kemudian nanti bayangannya di sebelah kiri. Nah, kemudian jika K atau faktor skalanya kurang dari -1, misalnya -2, -3 dan seterusnya, itu diperbesar ya, seperti ini tadi, cuma bayangannya itu berlainan pihak. Jadi kalau yang sebelah sini nanti bayangannya di kanan, nah kalau yang ini di sebelah kiri. Nah, supaya lebih jelas nanti kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh nanti. Perhatikan. Baik, kita lanjutkan dengan contoh ya. Misalnya saya punya bangun persegi panjang seperti ini. Biasanya bangun seperti ini misalnya foto ya. Di foto ini mau saya perbesar misalnya 2 kalinya. Jadi pusatnya di O, faktor skalanya 2. Maka kita tulis seperti ini. Ya, faktor skalanya. Atau kita tulis dulu perintahnya ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi contoh ya, kita tulis saja contohnya. Gambarlah bayangan bangun persegi berikut. Perseginya ini ya. Nah, yang pertama, pusat titiknya yaitu titik O, pusat dilatasinya titik O, faktor skalanya 2. Jadi kita tulis O2, artinya bayangannya itu nanti 2 kali ini besarnya. Ya, yang A 2 kali ini, tapi bayangannya nanti sebelah kanan. Jadi ini titik pusatnya, ini bangunnya, maka bayangannya sebelah kanan. Tapi kalau yang B, titik pusatnya di sini tetap, bangunnya tetap di sini, nanti bayangannya karena negatif. Nah, negatif ini berarti nanti bayangannya itu sebelah sini, di sebelah kirinya titik pusat, dan besarnya adalah setengah dari ini. Ya, setengahnya, misalnya ini panjangnya 2, ya nanti bayangannya 1. Kalau misalnya ini 3, berarti nanti bayangannya setengahnya dari 3, yaitu 1,5. Nah, kita mulai dulu yang A ya. Pusatnya di titik O di sini. Kemudian faktor skalanya 2. Nah, perhatikan caranya. Kita ambil penggaris ya. Ambil penggaris, perhatikan. Nah, kita ukur ya. Jadi ada 4 titik, ini 4 sudut ya. Jadi tiap sudut kita ukur. Misalnya dari titik O ini ukur ke titik ini dulu misalnya. Atau itu kita namakan ABC aja sudah ya. A, B, C, D. Kita namakan A, B, C, D. Jadi persegi panjang A, B, C, D. Nah, misalnya titik A dulu. Nah, kita ukur pakai penggaris ini seperti ini. Nah, katakan penggarisnya pas dengan titik 0, ukur sampai titik A. Berapa senti ya? Lihat ini. Dari sini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, pas 4. Nah, kita ambil 2 kalinya lagi dari ini ke sini 4 cm. Nah, karena 2 kalinya ambil lagi 4 cm. Berarti nanti di sini. Nah, berarti nanti titik A, bayangannya dari titik A ini adalah di sini. Kita namakan saja ini A1. Ya. Begitu juga titik B. Ya. Ukur lagi dari titik O ini, dari titik pusatnya, pusat dilatasinya berapa senti ini kira-kira nih. Ya. Nah, ini harus teliti ini ya. Ya. Senti ini, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,4 ya, 6,4 kurang sedikit, 6,4 lah anggaplah aja. 6,4 kali 2, 6,4 kali 2 berapa? Jadi 12,8 ya. Ya, 6,4 kalikan 2 berarti, nah ini 6,4 ya. Nah, lagi 6,4 lagi berarti 12,8. 12,8 kira-kira mana nih? Nah, ini 13, jadi kurang sedikit. Ya di sinilah. Ya, nah jadi titik B itu nanti di sini. Nah, titik B berarti nanti di sini. Ya, jadi 2 kalinya. Ini dengan ini sama, kemudian yang ini dengan ini sama. Ya, begitu juga titik C.
Ya, seperti tadi lagi, ukur lagi dari titik pusat ke titik C, titik sudut C. Nah, ini ya. Kira-kira berapa ini? Nah, di sini ya. 6, berapa ini? 6,1 nih. Ya, hampir 6 lebih tapi 6,1. 6 sampai 12,2 berarti ya. 6,1 kali 2, 6,1 ditambah lagi 6,1 yaitu 12,2. Ya, kita di sini ya. 12,2. Nah, ini berarti C1. Ya, kemudian titik D lagi yang terakhir. Nah, titik D letakkan lagi di titik pusat ininya. Pusatnya ya. Nah, penggarisnya pas di tengah titik O, titik pusat. Ini kira-kira berapa senti ini? Yaitu 3,5 ya. Nah, 3,5. Nah, berarti 3,5 kali 2 berarti sama dengan 7 ya. 7. Nah, berarti di sini ya. Pas 7 nih. Titik D1. Nah, setelah itu baru kita hubungkan ya. A1, B1, C1 dan D1. Nah, ini ya, kita hubungkan A1, B1 dan C1. Hubungkan semua. Ya. Dan yang terakhir A dengan D ya. Hubungkan. Nah, ini. Nah, maka inilah hasilnya ya. Jadi bayangan daripada ABC, persegi panjang ABC menjadi A1, B1 dan C. Jadi seperti ini. Nah, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya saya punya foto ini ya. Ya, dalam kehidupan sehari-hari misalnya ini saya punya foto ukurannya 2x3 ini ya. Nah, ini 2x3 seperti ini kan. Nah, foto ini mau saya perbesar 2 kalinya. Ya kayaknya kayak tadi caranya ya. Ya, kamu mau melukis. Fotonya kecil gini, mau diperbesar sama kamu ya. Misalnya ya caranya seperti itu. Seperti itu caranya. Hasilnya kayak apa ya? Seperti ini hasilnya. Nah, ya. Tidak persis sama ini ukurannya, tapi ya 2 kalinya lah ya. Jadi bahwa ini 2 kalinya ini ya. Ini foto yang sebenarnya ini ukurannya memang kurang pas ya, tapi nanti kalau yang kamu dilatasikan mesti ukurannya nanti pas ya. Jadi ini 2 kalinya ini ya. Begitu cara yang pertama apa? Contoh yang pertama bagaimana cara mendilatasikan atau memperbesar suatu bangun ya. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang bagaimana yang B ini ya. Faktor apa? Pusat dilatasinya titik O, faktor skalanya negatif setengah. Jadi kita tulis O, negatif setengah. Ingat, jadi kalau negatif berarti nanti bayangannya ini sebelah kirinya, di sebelah kiri daripada pusatnya ini. Setengah berarti setengahnya. Kalau misalnya dari sini ke sini, dari titik A ke pusatnya ini apa? Dari titik pusat ke A ini misalnya tadi berapa senti? 4. Nah, berarti ini kita ke sini 2. Ya, dari sini ke sini 4, maka nanti bayangannya ke sini adalah 2 setengahnya. Arahnya berlawanan karena negatif. Ini ke sini 4, berarti ke sini 2 ya. Perhatikan. Kita ambil penggaris ya. Ini kan tadi kan 4 ya. Ya, 4. Nah, itu perpanjang ke sini. Nah, seperti ini aja nih ya. Kita paskan aja misalnya dengan angka berapa. Nah, pas angka 6 misalnya ya. Ya. Nah, ini pas angka 6 nih ya. Ini kan 10, berarti kan 4 cm ke kanan. Nah, ini bayangannya nanti ke kiri 2 cm setengahnya. Nah, misalnya di sini ya. Nah, jadi nanti titik A itu di sini. Anggap saja A2. Ya, A2. Kemudian titik B. Ambil lagi penggarisnya, titik B berapa senti tadi tuh? Titik B itu tadi berapa? Berapa pertama tadi? Titik B itu 6, berapa tadi tuh?
6,4 ya. Nah, 6,4 bagi 2 berapa? 6,4 bagi 2 6,4. Nah, ini pas kan ya, pas angka 6 nih. 6,4 bagi 2 berapa? 3,2 ya. Nah, jadi dari titik sini 3,2. 1, 2, 3,2. Nah, kira-kira di sinilah. Ya. Sini. Coba ulangi lagi, kurang pas ya. Coba yang ini lagi tadi. Ya, kurang atas sedikit tadi ini. Ya, ini. Ya, ini tadi 3,2 ya. 3,2. Kurang teliti ya. Nah, bisa salah ini. Ya, ini titik B2. Nah, titik B2 ya. Ini kebalikannya arahnya. Kemudian titik C. Nah, titik C. Nah, titik C ini nih. Berapa tadi titik C itu? 6,1 tadi ya, titik C 6,1. Nah, berarti 6,1 bagi 2. Ya, 6,1 bagi 2. Yang paskan angka 6 aja nih. 6,1 bagi 2 berarti 3, setengah ya. Ya, 3,5. 1, 2, 3. Ulangi dari sini. 1, 2, 3. Nah, setengah ya. Dikit aja lah ya. Nah, ini ya. Nah, tuh. Berarti ini C2 ya. Nah, satu lagi titik D. Titik D berapa tadi itu? Titik D tadi yaitu 3,5. Nah, 3,5 ya, 3,5 tadi titik D berarti setengahnya berapa? 3,5 bagi 2 berapa? Yo. 1,75 ya. Nah, ukur 1,75 dari titik pusat. 1,75. 1. Nah, kemudian ini setengah. 1,5, 75 itu kira-kira di sinilah ya. Ya, sini nih. Ini D2. Baru kita hubungkan ke 4 titik tadi ya. Kurang pas ya, susah, ini harusnya betul-betul teliti ya. Kurang pas ya. Enak lagi pakai kertas berpetak. Nanti kita coba pakai kertas berpetak ya. Nah, inilah hasilnya ya. Jadi A1, A2, B2, C2 dan D2 di arahnya berlawanan ya. Yang tadinya di atas jadi di bawah. Ya kan? Yang tadinya A-nya di atas, maka bayangannya di bawah. Begitu juga yang C, tadi yang di bawah C-nya ini ya. Maka nanti bayangannya di atas. Seperti ini kalau negatif. Ya, jadi bayangannya adalah sebelah kiri, berlainan pihak. Tapi kalau yang positif, bayangannya sepihak, searah ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk faktor skala untuk dilatasi dengan menggunakan gambar seperti ini. Nanti kita lanjutkan dengan pakai kertas berpetak ya. Kita lanjutkan nanti. Baiklah, kita lanjutkan dengan contoh dilatasi pada koordinat kartesius ya. Jadi seperti ini kan. Ini garisnya sumbu yang tegak, sumbu Y, skalanya seperti ini 1 2 3 4 dan seterusnya ya. Ini pusat dilatasinya kita pakai titik 0,0, ke kanan makin besar ya, skalanya 1 2 3 dan seterusnya, ke kiri negatif, kemudian ke bawah juga negatif ya. Misalnya saya punya segitiga, bangun segitiga seperti ini. Ya, bangun segitiga ABC. Titik A-nya 2,1, titik B-nya
koordinatnya 5,2, kemudian koordinat titik C adalah 3,5. Nah, misalnya faktor skalanya itu 3, ya. Tentukan bayangan daripada segitiga ABC dengan faktor skala 3, atau kita tulis seperti ini, ya. Jadi tulis seperti ini, O kemudian 3. Artinya bangun ini kita perbesar 3 kalinya dengan pusat di titik O. O itu maksudnya titik 0,0, ya. Seperti tadi, ya. Ini sama seperti tadi contoh pertama tadi, ya. Nah, tapi sebetulnya ini kalau mau Anda pakai penggaris mengukur kayak tadi bisa juga, tinggal mengukur gini aja. Ya, misalnya titik A ini berapa nih? 2,1. Faktor skalanya 3. Nah, kalikan 3 semua. Jadi 2 kalikan 3, 1 kalikan 3 berapa? Ya, gitu kan? Nah, 2 kalikan 3 berapa? 6 kan? Jadi 6 ini. Ya kan? 2 kalikan 3 6. Kemudian 1 kalikan 3 jadi 6,3. Berarti di sini. Kalau enggak mau repot gitu aja, ya. Jadi pakai koordinat kartesius ini lebih mudah, ya. Jadi kalau faktor skala 3 berarti X-nya kalikan 3, Y-nya kalikan 3, gitu aja. Jadi 2 kali 3 6, 1 kali 3 3, jadi 6,3. Jadi A1-nya atau bayangannya adalah di sini, yaitu 6,3. Ya, titik A di sini nanti bayangannya, ya. Kemudian titik B, berapa titik B? 5,2. Nah, berarti bayangannya di mana? 5 kalikan 3, 15. Nah, 15 ini. Nih, 15. Kemudian 2 kalikan 3, 6. Oh, berarti 15,6. 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, di sini. Ya, berarti nanti bayangannya adalah di sini. Bayangan daripada titik B. B1-nya di sini. Ini A1, B1, yaitu 15,6. Kemudian titik C. Nah, titik C berapa? 3,5. Nah, di mana bayangannya? Nah, 3 kalikan 3, 9, ya kan? 5 kalikan 3, 15. Berarti 9,15. Nah, 9,15 ke atas nih. Nah, sampai 15. Nah, di sini. Ya, ulangi, ini 9. Nah, pas dengan angka 15. Nah, di sini. Berarti C1-nya adalah di sini, yaitu 9,15. Baru kita hubungkan titik A, B, C-nya, ya. Nah, ya, kita hubungkan titik A, B, C. A1, B1, dan C1. Maka bayangannya ini. Kalau bisa warnanya berlainan, kalau bisa, kalau ada, ya, supaya lebih bagus. Oke, warna yang lain. Ya. Nah, kalau di ulangan misalnya ada isai gitu, kalau bisa bayangannya ini pakai warna yang lain. Misalnya bangun pertamanya, bangun semulanya biru, nah bayangannya merah, sebaliknya, ya, terserah. Nah, begitulah bayangan pada dilatasi suatu bangun, ya. Jadi faktornya, skalanya harus diperhatikan, negatif apa positif. Kalau positif, bayangannya di sebelah kanan, ya, searah. Ya, searah dengan bayangan bangun semula. Di pusatnya di sini bayangan bangun semula ini, maka bayangannya juga sama searah ke kanan. Tapi kalau negatif, pusatnya di sini, kalau negatif berarti nanti ke sini, ya, ke sebelah kiri. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk dilatasi. Ini merupakan pokok bahasan terakhir untuk kelas 9. Nah, silahkan nanti dibuka-buka lagi dari pertama, ya. Jadi nanti untuk ulangan umum semester 1 itu materinya itu dari pertama. Apa pertama dulu, ya? Bentuk akar. Ya, itu bentuk perpangkatan, kemudian bentuk akar, ya kan? Kemudian setelah itu apa, ya? Nah, itu dihafalkan, diingatkan lagi, dipelajari lagi sampai nanti terakhir, yaitu dilatasi. Ya, nanti sebelum ulangan semesteran, nanti Bapak minggu berikutnya Bapak kasih soal-soal latihan, ya. Kamu kerjakan, jangan sampai enggak, ya. Dikerjakan, dikumpulkan, ya, dikumpulkan. Nanti mana aja yang kamu belum bisa nanti, ya. Nanti Bapak kasih jawabannya, ya, kasih latihan, kemudian kamu kerjakan. Nanti sebelum ulangan Bapak kasih kunci jawabannya, ya. Demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan selalu, ya. Jangan sampai ngeluyur kemana-mana, di rumah saja.
walaupun ada keluar, kepentingan perlu betul, nah baru keluar. Dan jangan lupa pakai masker ya. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.